Halo para penggemar Geprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA Fisika berdasarkan kisi-kisi tahun 2025. Nah, ini yang kita bahas adalah materi hukum Newton tentang gerak ya. Nomor 1, balok A, B, dan C yang masing-masing bermassa 2 kg, 3 kg, 5 kg dihubungkan tali ringan yang masanya dapat diabaikan seperti ditunjukkan gambar. Balok C ditarik dengan gaya F 50 Newton miring ke atas. Jika koefisien geser kinetis antara balok dengan lantai adalah 0,2, maka percepatan balok adalah berapa meter per sekon kuadrat. Oke, kita gambar dulu gaya tegang tali seperti ini ya. Nah, kemudian di sini F-nya miring kita uraikan ke arah sumbu X atau sumbu Y. Yang Y itu saya anggap sebagai sumbu vertikal, yang X ke arah sumbu horizontal ya. Jadi kalau gitu ini samping sudut uraiannya berarti pakai cos ya, F cos 37, sedangkan yang vertikal ini F sin 37. Kita lihat di sini, kalau ini tarik ke sana ya, ditarik miring ke atas, tentu saja ketika balok ini akan bergerak ke kanan, misalkan dengan percepatan A. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya melawan arahnya ke kiri. Jadi pada A bekerja gaya gesek FKA, pada B FKB, pada C FKJ, seperti itu. Nah, kalau saya lengkapkan gambar gaya-gayanya, di sini ada gaya berat A, terus ada gaya tekan lantai pada balok A itu berupa gaya normal NA, kemudian di sini ada NBWB, ada NCWC. Kemudian kita tinjau balok A ya, karena dia bergerak translasi berlaku sigma F MA dikalikan A, hukum 2 Newton ini. Lihatlah gaya pada A itu adalah T1 kanan, FKA ke kiri. Jadi kalau begitu T1 min FKA ya, yang searah dengan percepatan positif yang melawan negatif ya. Jadi MA dikalikan A, T1 min, ini diuraikan, FK itu min K kali NA, kemudian kita ganti NA itu dengan WA, jadi NA itu sama dengan beratnya balok A. Lalu kita masukkan bilangannya, jadi koefisien geser kinetisnya 0,2, WA adalah 20, karena di sini masanya 2 ya, G-nya 10. Nah, kemudian MA2 berarti 2A, berarti T1 min 4 sama dengan 2A. Ini saya sebut persamaan 1. Kemudian saya tinjau balok B, berlaku sigma F sama dengan MP kali A. Sigma F-nya berarti T2 dikurangi T1 dikurangi FKB, itu sama dengan MP kali A. FKB itu adalah mu K kali NB sama dengan MP kali A. Kita uraikan juga, ini NB-nya kan sama dengan WB ini ya. Jadi kalau saya masukkan bilangannya, mu K 0,2, WB adalah 30 karena masanya 3. Masanya 3 saya masuk di sini, berarti T2 min T1 min 6 sama dengan 3A. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, ini saya simpan persamaan 1, 2. Oke, sekarang kita tinjau balok C. Karena balok C juga bergerak translasi, maka akan berlaku sigma F sama dengan MC kali A. Sigma F-nya berarti ini ada F cos 37 searah percepatan positif yang melawan T2 dengan FKC negatif. Min T2 min FKC sama dengan MC dikalikan A. Nah, FKC diuraikan menjadi mu K kali NC. NC-nya itu apa? NC di sini tidak sama dengan WC. Tapi kita lihat ada F sin 37. Jadi F sin 37 itu arahnya kan ke atas. Nah, kalau arahnya ke atas berarti akan mengurangi normal pada balok C gitu ya. Oleh sebab itu NC-nya tidak sama dengan WC, tapi masih dikurangi dengan F sin 37. Karena F sin 37 sekali lagi mengurangi tekanan balok C pada lantai gitu. Kalau ke atas, tapi kalau ke bawah kan menambah tekanan. Nah, makanya di sini minus karena alasannya F sin 37 itu ke atas ya. Jadi ini sama dengan MC kali A. Kemudian dimasukkan aja bilangannya, F-nya 50 cos 37 0,8, mu K 0,2, WC 50, F-nya 50 sin 37 0,6. Nah, akhirnya kita dapatkan ini 40 min T2 minus ini berapa ya? Ini kan 50 kurangi 30, 20 kali 0,2, 4 ya. Jadi kalau begitu kita dapatkan persamaan 3, 40 min T2 min 4 sama dengan 5A. Saya kumpulkan persamaannya sekarang. Saya punya 3 persamaan ini. Saya akan eliminasi T1 dan T2. Saya jumlahkan ketiga persamaan ini. Jadi ini saya bisa eliminasi T1-nya, T2 juga bisa saya hapus. Akhirnya yang kiri itu tinggal 40 dikurangi 14 ya. Nah, yang kanan dijumlahkan itu 10A. Berarti yang kiri 26 sama dengan 10A, berarti A-nya ketemu 2,6 meter per sekon kuadrat.
Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, balok yang bermassa 15 kg dikenai gaya F100 Newton terletak pada lantai kasar seperti ditunjukkan gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan lantai masing-masing 0,4 dan 0,3. Berapakah gaya gesek antara balok dengan lantai? Oke, kita jawab. Kita uraikan dulu gaya yang miring ini. Nah, ke tegak lurus bidang sama sejajar bidang ya. Nah, ini yang di depan sudut pasti pakai sin kan? F sin 37, sin demi. Yang lain berarti F cos 37. Nah, ini juga kalau saya gambar di sini ada gaya normal sama gaya berat. Nah, kecenderungan gerak benda ini kalau didorong arahnya seperti ini, kecenderungannya ke kanan, sehingga gaya geseknya melawan ke kiri. Gaya gesek yang bekerja dulu adalah gaya gesek statis ya. Jadi kalau normalnya berapa? Normalnya ini tidak sama dengan W ya, karena di sini ada F sin 37 yang menghunjam ke bawah. Itu berarti F sin 37 itu akan memperbesar tekanan balok pada lantai sehingga memperbesar gaya normal. Jadi normalnya tidak sama dengan W tapi masih ditambah dengan F sin 37. Jadi W-nya itu 150 ya karena masanya 15 kg dikalikan G10 150 F sin 37 berarti 100 sin 37 0,6 berarti ini 210 Newton. Nah, kita umpamakan balok ini hampir bergerak, nyaris bergerak, sehingga Fs-nya ini akan mencapai maksimum. Kita hitung ya. Mu S-nya sudah diketahui 0,4. Nah, sedangkan normalnya di sini sudah kita hitung 210, hasilnya adalah 84 Newton. Itu nilai dari Fs maksimum. Nah, terus kita bandingkan dengan gaya lawannya F cos 37. Nah, besar mana? F cos 37 berarti 100, cos 37 itu 0,8 berarti 80 Newton. Ternyata Fs max itu lebih besar daripada F cos 37. Berarti balok masih diam karena masih besar gaya geseknya daripada gaya lawannya F cos 37. Kalau masih diam akan berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0. Yang horizontal saya anggap sumbu X ya. Jadi kalau begitu F cos 37 dikurangi dengan Fs itu harus 0. Berarti gaya geseknya berjenis statis, nilainya adalah F cos 37. Jadi F cos 37 tadi kan 80 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, peti barang yang bermassa 20 kg diletakkan di lantai lift yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap mengalami gaya tekan lantai lift sebesar 210 Newton. Ini berarti bagaimana? Lihatlah kalau kita lihat beratnya peti itu kan 20 kali 10, 200 Newton ya. Nah, sedangkan tekanan lantai lift pada peti itu 210 Newton, lebih besar daripada berat bendanya. Itu artinya bahwa lift itu sedang bergerak ke atas. Jadi kalau bergerak ke atas dipercepat, maka lantai lift akan lebih menekan ke petinya gitu. Makanya di sini lebih tinggi 210 Newton daripada beratnya peti. Oke ya. Jadi gerakannya yang pasti ke atas. Nah, kalau saya gambar gaya-gaya yang bekerja pada peti itu ada gaya normal. Gaya normal itu tekanan, lantai lift pada peti, kemudian ada gaya beratnya. Kemudian tadi kan saya bilang ke atas yang masuk akal ya gerakannya karena N lebih besar dari W. Jadi kalau begitu sigma F sama dengan M kali A berarti N min W sama dengan M kali A. Normalnya kita masukkan 210, W-nya adalah 200, M kali G ya 200, M-nya 20 kali A. Berarti 10 sama dengan 20, A berarti A-nya ketemu setengah meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu lift itu bergerak ke atas dengan percepatan tetap setengah meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu yang tepat adalah D. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Massa tali dan katrol dapat diabaikan. Massa balok A dan B masing-masing 2 kg dan 3 kg. Koefisien gesek kinetis antara balok dengan meja adalah setengah. Sistem mula-mula dalam keadaan diam kemudian dilepas. Kecepatan balok B ketika tepat menyentuh tanah adalah berapa? Jadi begitu B menyentuh tanah mak jeder, lah itu kecepatannya berapa begitu. Berarti dia melewati jarak 2 meter ini. Caranya dicari dulu percepatan A dan B. Percepatan A dan B itu pasti sama ya. Karena kalau B-nya turun 1 meter, A-nya bergeser ke kanan juga 1 meter dalam waktu yang sama. Itu berarti percepatannya sama dengan percepatan sistem. Nah, jadi B-nya pasti turun, hanya nanti ke kanan, kan nggak mungkin hanya ke kiri, B-nya ke atas, itu tidak mungkin. Oke, nah ini pada A bekerja gaya WA sama NA.
Nah, terus kemudian karena ini ke kanan, ya kan, balongannya ke kanan, gaya geseknya melawan ke kiri, gaya gesek kinetik pada A. Kemudian di sini ada gaya berat B ya, WB. Sebenarnya di sini ada tegangan tali sih, cuma tidak saya gambar, tidak penting tegangan tali karena tidak ditanyakan. Nah, untuk menghitung percepatannya kita pakai ini aja langsung, A sama dengan sigma F per sigma M. Karena ini ada satu nilai percepatan aja atau sistem percepatan tunggal. Sigma F-nya adalah WB dikurangi FKA per MA plus MB. Nah, FKA-nya kita uraikan mu K kali NA. Tapi NA-nya kan sama dengan WA. Langsung saya ganti WA ya. Oke, WB-nya adalah M kali G berarti 30 karena masanya 3. Mu K-nya setengah. WA-nya 2 berarti 20. Beratnya MA 2. Kemudian MB 3. Berarti kalau saya hitung ini kan 20 dibagi 5, berarti hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok B ketika tepat menyentuh tanah. Ini GLBB ya, kita pakai ini aja. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2S. Sistem dari keadaan diam, jadi VO-nya sama dengan 0 ya. Mula-mula diam ini. VO-nya 0 di kuadrat plus 2A-nya kan 4 tadi ya. Sedangkan S-nya adalah 2 meter. Oke, jadi kalau begitu ini 16, berarti VT-nya 4 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya.